Setelah sempat tertunda, Pengadilan Negeri Bandung menggelar sidang perdana pra-peradilan yang diajukan tersangka kasus pembunuhan Vina, Peggy Setiawan, Senin pagi. Dalam sidang itu, tim kuasa hukum Peggy menyiapkan puluhan lembar gugatan dan petitum yang langsung dibacakan bergiliran di hadapan majelis hakim. Salah satu gugatannya itu menyebut Peggy Setiawan tidak pernah dipanggil oleh polisi saat dijadikan DPO. Bahwa untuk dapat disebut seseorang DPO, maka mengacu pada pasal 17 angka 6 Perkap Kapolri nomor 6 tahun 2019 tentang manajemen penyidikan menyebutkan tersangka yang telah dipanggil untuk pemeriksaan guna penyidikan perkara dan tidak jelas keberadaannya dicatat di dalam daftar pencarian orang dan dibuat surat pencarian orang. Akan tetapi dalam fakta perkara akuo, pemohon tidak pernah dipanggil oleh termohon dalam perkara tersebut. Dan pemohon tidak pernah melarikan diri, terkecuali sebelumnya apabila pemohon telah dipanggil oleh termohon secara sah, kemudian ia mengabaikan atas panggilan tersebut. Sementara itu, tim hukum Polda Jawa Barat menyatakan siap menunjukkan alat bukti yang menguatkan Peggy Setiawan tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon. Itu hak mereka untuk menyampaikan, tapi kami sangat siap menunjukkan alat bukti yang telah dilakukan oleh tim penyidik Polda Jabar. Pak, kira-kira untuk alat buktinya nanti Pak akan ditunjukkan untuk persidangan selanjutnya atau bagaimana Pak? Ya, nanti kita akan sampaikan nanti di persidangan di jam. Ya, kalau besok kan jawaban aja. Besok jawaban dalil-dalil yang tadi disampaikan ke kita. Kalau alat bukti nanti ada jadwalnya sendiri. Pengamat hukum pidana Universitas Pelita Harapan, Jamin Ginting berpendapat pihak kepolisian wajib untuk membuktikan sejumlah hal yang menguatkan alasan Peggy dijadikan tersangka. Jamin menilai, tanpa memanggil seseorang kemudian dijadikan DPO merupakan kesalahan prosedur penegakan hukum karena tidak sesuai dengan KUHAP. Nah, kalau belum pernah sama sekali dipanggil lalu dijadikan DPO, memang itu suatu hal yang tidak benar dalam hukum acara kita. Karena orang dua kali dipanggil, satu kali dipanggil dan dua kali nggak hadir, keduanya dengan peringatan, maka kalau diduga sebagai pelaku yang bersama-sama mereka baru bisa ditetapkan sebagai DPO. Sebagai DPO tentu harus diketahui ciri-cirinya dengan skesta. Sampaikan. Kalau memang nggak tahu, foto tidak ada dan segala macam. Nah, inilah yang sangat disayangkan. Kenapa kalau orang yang sudah dijadikan DPO kan tentu sudah jadi tersangka dulu, begitu ya. Jadi dia sudah jadi tersangka karena dianggap. Nah, sesuai dengan putusan MK 21, sebelum orang jadi tersangka harus terlebih dahulu diperiksa sebagai saksi. Nah, itu pula. Rencananya dalam sidang lanjutan pra-peradilan hari ini, tim hukum Polda Jawa Barat akan menanggapi gugatan Peggy Setiawan. Penyidik Polda Jabar juga menyiapkan alat bukti sebagai dasar penetapan Peggy Setiawan sebagai tersangka. Bagaimana dengan akhir sidang pra-peradilan ini? Apakah Peggy akan bebas dari jeratan hukum atau tetap menjadi tersangka kasus Vina? Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, setelah kemarin tim kuasa hukum dari Peggy Setiawan membacakan gugatan, hari ini rencananya tim dari hukum Polda Jawa Barat akan menanggapi gugatan tersebut. Apa yang kira-kira menjadi bukti untuk menguatkan Peggy ini menjadi tersangka dan mampukah bukti itu meyakinkan hakim untuk menyimpulkan penetapan tersangka Peggy? Pagi ini kita akan membahasnya dengan sejumlah narasumber melalui sambungan Zoom. Di antaranya akan hadir nanti menyusul kuasa hukum Peggy yakni Insang Nasarudin. Sementara yang sudah hadir melalui sambungan Zoom ada pakar hukum pidana Universitas Jenderal Sudirman, ada Profesor Hipnu Nugroho. Selamat pagi, Assalamualaikum Prof. Hipnu. Selamat pagi Mbak, selamat pagi Pak Susno. Selamat pagi Pak Ibnu. Ya, dan juga ada hadir juga Kabarreskrim Polri periode 2008 hingga 2009, ada Komjen Purnawirawan Susno Duaji. Selamat pagi Pak Susno. Selamat pagi para pemirsa, selamat pagi Pak Ibnu. Iya, ini kan spotlightnya hari kemarin, hari ini sampai seminggu ke depan ini spotlightnya adalah sidang pra-peradilannya dari Peggy Setiawan begitu ya. Ini menjadi momentum juga untuk kepolisian yang kemarin baru berulang tahun
Korps Bayangkara ini untuk membuktikan bahwa memang benar Polri ini benar-benar profesional dan tidak tebang pilih. Utamanya yang kemudian menjadi fokusnya adalah pengungkapan dari kasus pembunuhan Vina dan juga Eki. Saya ke Pak Susno dulu. Pak Susno, kalau kita melihat dengan bergulirnya kasus ini, pembunuhan Vina dan Eki sampai akhirnya beberapa bulan yang lalu polisi baru menangkap dari dikatakan otak utama dari pembunuhan Vina dan Eki, yakni Peggy Setiawan, yang kemudian dikatakan oleh kuasa hukum dari Peggy Setiawan ini korban salah tangkap begitu. Apa yang perlu dicermati dari kasus ini? Melihat Anda dulu sebagai Kabar Reskrim, Pak Susno. Pertama, selamat Hari Bayangkara ke-78. Saya bangga dengan Bayangkara. Mudah-mudahan tidak dicederai dengan kasus PG ini. Nah, saya melihat ini ya sebenarnya ada kekeliruan dari awal ya. Kekeliruan apa, Pak Susno? Kekeliruan dalam mendefinisikan penyidikan. Penyidikan itu kan membuat terang perkara. Nah, kalau kita kembali 2016, perkara yang dibuat terang itu tewasnya 2 orang di jembatan flyover itu apakah pidana apa bukan. Nah, ternyata mereka simpulkan pidana. Kalau mereka simpulkan pidana, baru kan bukan tertangkap tangan kan, baru mereka harus cari dulu alat-alat bukti untuk mencari siapa pelakunya. Nah, ini nampaknya kasus Peggy ya, kita kembali kasus Peggy. Kasus Peggy ini sepertinya tidak kembali ke titik awal, langsung tangkap Peggy-nya sehingga menimbulkan berbagai persoalan. Persoalan pertama, apakah Peggy ini adalah Peggy pelaku, apa Peggy yang dicari apa bukan. Nah, persoalan kedua, kalau betul dia Peggy yang dicari, apakah dia betul pelaku kejahatan yang didakwakan atau yang dituduhkan atau yang disangkakan atau bukan. Jadi ini terjadi salah langkah, tangkap dulu baru dicari alat buktinya. Nah, sekarang akhirnya kerepotan pertama membuktikan Peggy ini benar Peggy DPO, kedua membuktikan apakah benar dia adalah pelaku. Nah, yang nampak ke permukaan sekarang alat bukti yang kita ketahui hanya apa yang terekspos ke publik ya, betul. adalah saksi. Nah, saksi itu sangat lemah gitu kan. Kenapa saksi bisa berbohong? Apalagi saksi-saksi ini banyak sekali satu sama lain bertentangan. Yang kedua, kita tangkap juga bahwa sesuai statement resmi daripada sidang pra-peradilan kemarin, yang akan diajukan adalah ahli. Nah, timbul pertanyaan, ahli kalau tidak didukung alat bukti lain, ahli, tidak ada satu ahli pun yang berani menulis di dalam kesimpulannya bahwa menyebut nama pelaku. Kesimpulan dari ahli adalah kesimpulan-kesimpulan yang normatif sesuai dengan ilmu keahlian yang mereka miliki, begitu. Tidak mungkin jadi nyebut nama Peggy itu nggak mungkin gitu. Kalau Anda menyebutkan bahwa alat bukti berupa salah satunya saksi, walaupun kita tahu saksi yang kemudian sudah diperiksa oleh kepolisian ini banyak sekali saksinya, saya juga sampai bingung begitu ya karena saking banyaknya saksi, Pak Susno. Nah, kalau menurut Anda alat bukti apa yang kira-kira bisa menguatkan jeratan tersangka pada Peggy kalau Anda menyebut alat bukti salah satunya adalah saksi, keterangan saksi ini bisa dikatakan lemah? Alat bukti yang tidak terbantahkan yang selalu didengungkan adalah scientific crime investigation atau kita sebut dengan alat bukti forensik. Apa itu? Nah, apa itu? Kan ada disebutkan 6 CCTV apa berapa yang telah diamankan atau telah disita oleh anak buahnya Rudiana. Nah, kenapa 6 CCTV itu tidak dibuka? Nah, yang kedua adalah yang disita juga HP 6 apa berapa HP, ada HP Peggy, ada bukan Peggy, ada HP Eki, ada HP siapa namanya yang meninggal Vina, dan HP lain. Itu akan berbicara dia. Nah, kalau soal DNA, hasil laborat tentang darah, itu sudah tidak mungkin lagi kita cari karena ini sudah terlalu lama. Betul. Tapi nantinya akan terjawab oleh HP itu. Dibukalah HP itu. Oh, nggak ada ahlinya kan di Bandung ada. CCTV juga demikian. Kan
yang nyita polisi juga kan, yang ngamankan polisi juga, anak buah Pak Rudiana. Oh gelap, katanya gelap. Nah tidak mungkin 6-6-nya gelap. Nah dibuka dulu itu, apa isinya kita nggak tahu. Dan di sidang pengadilan kalau nggak salah disebut itu ada 6 CCTV itu. Nah kalau itu terbuka akan kelihatan. Nah kemudian itulah nanti kita sudah berbicara lagi mungkin masalah teknik penyidikan yang lain. Saya kira itu dari saya. Oke, jadi menurut Anda seharusnya polisi mengedepankan crime scientific investigation, yang salah satunya adalah bukti forensik. Misalkan salah satunya adalah CCTV, ada 6 CCTV yang kemudian menjadi bukti forensik. Kemudian ada beberapa alat bukti lainnya, misalkan rambut yang berada di lokasi kejadian, termasuk juga DNA yang memang seharusnya bisa didalami pada saat itu, kala itu ya, Pak Susno. Iya betul. Tapi kenapa kemudian luput sekali dari apa penyelidikan atau penyidikan dari penyidik polisi pada saat itu? Apa yang menyebabkan? Ini yang sangat saya sesalkan. Saya kan sebagai polisi juga yang sangat saya sesalkan. Bahkan Kapolri pun sangat menyesalkan, dan dalam perkataan resmi ya, dalam keterangan resmi sambutan Kapolri yang disampaikan oleh Wakapolri pada acara Dies Natalis PTIK. Yang kemudian diluruskan dan dibantah oleh siapa namanya Kadip Humas, itu juga kurang santun lah ya. Pernyataan Kapolri kok dibantah oleh Kadip Humas. Ya, dia katakan bahwa kasus Pina Cirebon ini sangat-sangat tidak baik gitu. Karena apa? Alat bukti scientific crime investigation, alat bukti forensik kok tidak diolah dengan baik gitu, bahkan tidak diambil gitu, sidik jari, DNA, darah, terus CCTV, HP dan sebagainya. Justru yang dikemukakan adalah foto Peggy di dinding yang terpapar di dinding bertiga dengan saudaranya. Apa kaitannya? Justru raport gitu, terus kartu keluarga juga apa kaitannya, bahkan menjadi bahan bully dari publik. Sedih saya sedih. Tapi saya berharap dalam sidang pra peradilan ini sebagai anggota Polri, saya berharap Polri betul-betul profesional. Ada alat bukti yang selama ini tidak pernah ditampilkan, nanti akan Dan ini ditampilkan. akan dijawab pada saat persidangan nanti pukul 9 pagi ini. Anda berharap jawaban itu akan benar-benar keluar dari tim kuasa hukum Polda Jawa Barat terkait dengan bukti forensik. Iya, jadi tapi harus diingat karena ini yang dipersoalkan adalah penangkapan, penahanan dan penjadikan tersangka. Artinya alat bukti itu didapatkan secara benar menurut peraturan perundang-undangan. Nah, secara benar itu benar. Karena itu alat bukti itu harus ada sebelum dia ditangkap dan harus diambil sebelum dia ditangkap. Cara mengambilnya juga harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jangan sampai alat bukti itu menjadi mentah karena didapatkan dengan cara tidak benar. Contohnya apa? Apakah alat bukti itu sudah ada sebelum Peggy ditangkap? Nah, misalnya saja saya ambil contoh penyitaan sepeda motor dan lain-lain. Apakah penyitaan sepeda motor dan sebagainya itu telah benar secara hukum? Artinya telah ada penetapan pengadilan kalau itu sebagai benda bergerak, misalnya disita dulu baru minta penetapan, itu boleh, tapi jangan terlalu lama gitu. Ada batas waktunya. Nah inilah yang harus dipenuhi, artinya cara mendapatkan harus sesuai dengan ketentuan undang-undang. Kemudian dari segi manfaat juga menunjukkan bahwa alat bukti itu ada kaitannya dengan peristiwa pidana yang disangkakan. Oke, Pak Insang, Prof. Hipnu, kita juga sudah bergabung bersama dengan kita, ada kuasa hukum atau tim kuasa hukum dari Peggy Setiawan, Pak Insang Nasaruddin. Selamat pagi Pak Insang, terima kasih sudah mau menyempatkan waktu di sela-sela persiapan sidang pra-peradilan Peggy Setiawan yang sebentar lagi juga akan digelar, Pak Insang. Pak Insang, ini terima kasih, yang Mbak. kemudian menjadi pertanyaan kita juga ya, apa yang kemudian menjadi dasar dari tim hukum dari Peggy Setiawan menyatakan Polda Jawa Barat ini salah tangkap, selain ciri-ciri yang kemudian berbeda betul dari Peggy Setiawan yang saat ini memang sudah ditetapkan menjadi tersangka? Ya, kalau seperti itu, jadi perlu kami sampaikan bahwa pertanyaan yang paling sederhananya adalah kenapa baru 21 Mei 2024 dilakukan penangkapan.
bukankah di 2016 juga sudah dilakukan penggeledahan, bahkan orang tua Peggy Setiawan sudah menyampaikan Peggy itu berada di Bandung, tapi tidak ada langkah konkret dari pihak kawan-kawan di Polda Jawa Barat untuk melakukan penangkapan. Sehingga bertanya-tanya, kira-kira hubungan hukumnya atau peristiwa apa yang sedang terjadi. Kalau kita melihat lagi bahwa keterlibatan Peggy Setiawan, kami ini melihat benar-benar melihat mulai dari BAP tambahannya, hampir terbilang tidak ada kaitan, karena semuanya menjawab bahwa dia tidak tahu, Mbak. Dia tidak berada di situ. Kemudian digiring lagi ke geng motor, dia tidak terbukti, dia tidak terlibat di geng motor. Digiring lagi yang berkaitan dengan Jackmania garis keras, tidak ada kaitan juga dengan Jackmania garis keras. Jadi benar-benar kami menilai bahwa ini ditetapkan dulu tersangka, ditahan dulu, kemudian dicarikan bukti-buktinya. Karena ada beberapa juga saksi yang kami peroleh bahwa setelah Peggy Setiawan ditetapkan tersangka dan dilakukan penahanan pada tanggal 21 itu kan ditetapkan tersangka 21 Mei. Ya. 22 dilakukan penahanan. 24 itu baru diperiksa saksi. Ada saksi baru diperiksa. Makanya kami menilai, padahal kalau kita lihat konstruksi hukumnya, peristiwa ini sudah terjadi selama 8 tahun. Harusnya kalau benar-benar Peggy Setiawan ini serius, minimal pada saat diterbitkan DPO kalau merujuk kepada pengadilan, karena pengadilan menetapkan DPO ini kan bukan sekonyong-konyong pengadilan tiba-tiba menetapkan demikian. Betul. Tapi dengan dasar dari pihak kepolisian Polda Jawa Barat, sehingga maju ke dalam persidangan, dalam materi persidangan, kemudian ditetapkan DPO. Ironisnya adalah yang ditetapkan DPO adalah Peggy Peron. Iya kan? Kalau Peggy Peron ditetapkan DPO, lantas mengapa Peggy Setiawan baru di 21 Mei 2024 ditetapkan tersangka? Yang kami mau tanyakan, kalau seandainya Peggy Peron adalah representasi dari Peggy Setiawan, iya kan? Itu seharusnya sudah minimal di 2016 minimal klarifikasi aja deh, atau ada panggilan saja, entah mau jadi saksi, karena kami secara hukum juga memahami bahwa DPO itu dan itu tidak ada pemanggilan, selama 8 tahun itu. Sama sekali tidak ada pemanggilan. Kita kan memahami bahwa DPO itu satu pun tidak ada. Satu pun tidak ada. Sama sekali tidak ada. Jangankan pemanggilan, mereka hanya datang ke rumahnya di 2016 tersebut, bertanya kepada orang tuanya. Orang tua Ibu Peggy Setiawan ini menyebutkan berada di Bandung, bahkan alamatnya diberikan. Kenapa nggak dilakukan penangkapan kalau memang yang bersangkutan salah? Ini aja jadi parameter kita. Kemudian kaitan lagi yang di Bandung sana pada saat dia bekerja, itu jelas-jelas semuanya mulai dari proyek yang dia lakukan ada, ya kan? Pemilik proyek ada, kan begitu, Mbak. Kesaksian juga dari rekan kerja dari Peggy Setiawan di Bandung, Jawa Barat. Tahan di situ, Pak Insang. Saya ke Prof Hipnu. Prof Hipnu, dari pernyataan tim kuasa hukum dari Peggy Setiawan, ada memang beberapa yang juga dikatakan menguatkan bahwa memang Peggy Setiawan ini menjadi korban salah tangkap. Salah satunya adalah 2016 polisi sudah mendatangi rumah dari Peggy Setiawan, menanyakan kepada ibu Peggy Setiawan di mana keberadaan Peggy, dan dikatakan di Bandung, bahkan dikasih alamatnya lengkap, tapi kemudian tidak dikejar pada saat itu. Dan Peggy Setiawan, menurut pengakuan dari Pak Insang ini dan juga keluarga, tidak ada satupun panggilan pemeriksaan. Apakah ini bisa dikatakan DPO ini kok bisa tiba-tiba masuk begitu, Peggy Setiawan ini dimasukkan menjadi daftar pencarian orang, kalau memang panggilan pemeriksaan saja belum dilakukan oleh polisi? Ya, dalam ilmu kriminalistik, permasalahan pengkabean suatu masalah itu sering terjadi. Saya melihat mungkin ketika 8 tahun yang lalu, Polda Jawa Barat atau Polres Cirebon berpikir, wah ini nggak penting. Ini yang terjadi, dalam teori-teori dimungkinkan seperti itu. Jadi betul ada no viral, no justice? Iya, ada. Jadi, yang penting sudah kena siapa tersangkanya. Padahal tersangkanya lebih satu. Bahkan kalau dalam teori insakling and witsakling, dalam penguapan perkara, itu ada istilah menambah dan mengurangkan. Itu bisa terjadi. Nah,
kayaknya dalam konsep teori ilmu hukum kriminalistik ini yang terjadi di sana. Sehingga permasalahan ini menjadi muncul kembali ketika ada pengabaian tadi. Kaitannya tadi Pak Susno, CCTV tidak dilakukan, pemeriksaan tidak komprehensif terhadap para saksi, para tersangka yang dimungkinkan pada waktu ditemukan, pemanggilan yang pada waktu harusnya dipanggil tidak dilakukan. Ini yang terjadi. Kemudian pemeriksaan-pemeriksaan yang terjadi juga adanya pemaksaan, yang kalau dalam istilah hukum itu berasas inquisitur sebagai subobjek, bukan sebagai subjek. Nah, sekarang mulai. Makanya kalau kita lihat terjadi adanya penarikan, kemudian kesaksian-kesaksian yang dibantah semua, tampaknya ketika itu model pemeriksaannya bukan akusatur tapi inquisitur. Nah, inilah yang sekarang yang dibuka. Dengan demikian kayak kita harus akui juga memang pendapat penasihat hukum seperti itu. Mudah-mudahan dalam sistem peradilan pidana kita itu kan kewenangan di pra-adjudikasi ada di penyidikan. Nah, penyidik nanti bisa memberikan suatu gambaran yang objektif, yang saintifik, bahwa Peggy ini adalah Peggy yang sebenarnya. Ini yang kita tunggu. Sebab kalau sampai tidak, lah ini tadi reputasi Polri yang kemarin dinyatakan Pak Kapolri menyatakan ada kesalahan, ini reputasi yang kedua. Ini jangan sampai terjadi. Ya, saya berharap pada pemeriksaan ataupun bantahan hari ini kan hari ini kan jawaban atas gugatan pemohon, bisa memberikan gambaran sehingga publik juga bisa objektif. Oh, ternyata polisi punya dalil lain. Nah, gitu loh. Ini kan nggak seimbang. Jadi dari teman-teman penasihat hukum sudah demikian all out, tapi Polda kelihatannya masih irit. Atau mungkin irit atau tidak, kita tidak tahu. Atau sebenarnya memang menyimpan amunisi begitu untuk kemudian dijawab di pra-peradilan di sidang di hari ini begitu. Iya, saya melihatnya Polda masih irit sekali, irit. Ini irit itu irit, memang buktinya sebagai irit atau tidak ada bukti. Nah, itu yang kita tunggu. Sehingga betul-betul dalam rangka ini profesionalitas sebagai Polri yang hari ini ulang tahun menjadi suatu taruhan reputasi yang besar dalam perkara kecil ini, Pak. Oke, termasuk juga kita juga bertanya-tanya begitu, atau kalau misalkan keluar DPO ini memang seharusnya harus ada panggilan pemeriksaan dulu beberapa kali baru keluar DPO, atau seperti apa? Saya kaum awam begitu ya, dan juga warga yang tidak terlalu paham dengan hukum. Ya, Mbak Anista, apa itu penyidikan? Adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengumpulkan barang bukti guna menentukan tersangka. Jadi guna menentukan tersangka. Nah, konsep tersangkanya ini ada yang 8 ketemu, yang ketiga DPO. Secara otomatis ketiga tersangka itu harus diketahui identitasnya, namanya. Nggak bisa DPO fiktif, nggak bisa DPO nggak ngerti. Paling tidak, apalagi perkara ini perkara penyertaan. 11 orang, sehingga 11 itu saling tahu dong. Masa sih nggak tahu? Ini yang jadi problem. Kan begitu, itu yang jadi problem. Penyertaan ya jadi pertanyaan. Jadi ini Mas penasihat hukum perlu dicek juga nih sebagai objektif. Peggy ini dalam sprindiknya seperti apa? Apakah peserta? Apakah sebagai otak? Apakah sebagai pelaku? Apakah sebagai penyuruh? Ini saya kira juga nanti problem di dalam pembuktian surat sprindik yang dilakukan. Karena sebagai penyertaan. Apakah turut serta? Karena sprindik itu harus jelas, Mbak. Subjeknya sebagai apa? Perannya dia. Iya, kan penyertaan, bukan pelaku tunggal. Oke. Problem. Oke, itulah yang kemudian kita harapkan nanti seperti apa. Kita tunggu betul jawaban dari tim kuasa hukum Polda Jawa Barat di sidang sebentar lagi jam 9. Nah, kemudian yang menjadi pertanyaan saya selanjutnya adalah begini, Pak Susno. Pak Susno, kalau tadi kuasa hukum mengatakan Peggy Setiawan ini rumahnya memang sempat didatangi oleh polisi 2016 kalau tidak salah ya Pak Insang ya. Kemudian bahkan betul. Keluarga sudah mengatakan Peggy ini ada di Bandung, bahkan alamatnya pun diberikan begitu. Nah, apa yang bisa dicermati dari sini Pak Susno? Jangan dijawab dulu, tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Sapa Indonesia Pagi. Saudara, kita masih membahas soal sidang pra-peradilan yang kemudian sebentar lagi pada pukul 9 pagi ini akan digelar dengan agenda jawaban dari tim kuasa hukum Polda Jawa Barat. Saya masih bersama dengan kuasa hukum dari tersangka Peggy Setiawan, ada Bang Insang Narsarudin, kemudian ada Kabar Reskrim Polri 2008 hingga
2009, Komjen Purnawirawan Susno Duaji, dan juga ada Prof. Hipnu dari Universitas Sudirman, Jenderal Sudirman. Menarik sekali Pak Susno. Pak Susno, ini kan tadi dikatakan sama Pak Insang, penetapan tersangka ini, apalagi DPO ini kan jadi Peggy ini sempat disamperin lah ya istilahnya sama kepolisian dari Polda ataupun dari Polres begitu. Identitasnya memang sudah alamatnya sudah diberikan, bahwa di Bandung tiba-tiba kok masuk dalam DPO, termasuk juga peran dari Peggy Setiawan ini seharusnya memang benar-benar secara detail tadi menurut Prof. Hipnu. Anda melihat seperti apa yang bisa dicermati sebagai Anda dulu juga sebagai Kabar Reskrim untuk menangani kasus ini, sebenarnya mengurainya dari awal seharusnya seperti apa? Termasuk juga tadi yang Anda sebutkan bukti forensik CCTV. Memang nggak bisa dijernihkan CCTV ada 6 itu? Oke, saya mulai dari DPO dulu ya. Karena ini persoalannya Peggy. Orang yang dimasukkan DPO itu adalah orang yang tidak bisa dicari. Nah, tetapi identitasnya harus jelas. Nah, Peggy yang dicari itu Peggy siapa? Anaknya siapa? Rumahnya di mana? Kemudian dicari tidak ketemu, dipanggil tidak datang. Nah, kalau memenuhi standar itu semua, baru dibuat DPO kalau sulit. Nah, sekarang apakah dia sudah dipanggil? Apakah dia sudah dicari? Alamat sudah dikasih tahu? Kemudian termasuk dalam DPO yang dicari itu adalah Peggy Perong, ini Peggy Setiawan, alamatnya beda kecamatan. Jadi oke lah, DPO-nya sudah ya bukan agak ya, memang kurang benar gitu. Nah, sekarang mengapa? Tadi Pak Profesor Ibnu sudah katakan ya, titik awal, titik nol kasus ini adalah dari definisi penyidikan. Kaidah penyidikan itu apa sih? Upaya daripada penyidik untuk membuat terang suatu peristiwa, pidana apa bukan. Kalau pidana baru dikumpulkan alat buktinya untuk mencari tahu siapa pelakunya. Jadi bukan terbalik, pelakunya tangkap dulu baru carikan alat. Nah, ini kacau. Harusnya alat buktinya dulu dikuatkan. Iya jelas, alat buktinya apa? Saksi, tidak cukup dengan saksi. Karena 1000 saksi bisa bohong. Kita bisa kompak kok dalam ini. Kompak 1000 orang, suatu benda yang berwarna hitam kita katakan putih, tapi nyatanya hitam. Nah, saksi tanpa didukung alat bukti lain tidak kuat. Nah, sekarang apalagi saksi yang ini amburadul, bertentangan satu sama lain. Nah, alat bukti yang sulit dibantahkan, Kapolri sudah katakan, dunia ilmu pengetahuan mengatakan scientific crime investigation. Apa itu? Ya alat bukti forensik, CCTV. Kok nggak dibuka HP, kok tidak darah, kok tidak, untuk mengatakan memperkosa, kok itu dari punya siapa, sperma siapa, apa sebelah-sebelahnya, kok tidak. Harusnya juga. pada saat penyidikan awal itu seharusnya diperiksa ya? Bukan harus, Memang mutlak. Tanpa itu ya sekarang terjadi. Nah, saling menolak. Tapi kalau alat bukti itu mau menolak boleh, karena apa? Keterangan terdakwa posisinya paling bawah, makin tidak mengaku. Kalau sudah terbukti dengan alat bukti yang lain justru hal yang memberatkan. Tapi sekarang terbalik. Nah, ini hendaknya kepada junior-junior saya yang masih berdinas, perbaharuilah. Harus Anda lebih baik dari era saya. Era saya bukan era teknologi, kita masih pendidikannya juga tidak sebaik Anda. Yang harus lebih baik. Sedih saya mendengarnya. Saya membaca dari komentar-komentar netizen gitu dan sebagainya. Luar biasa, 99% ngebully. Sedih saya ini gitu. Apalagi kemudian di media sosial ini dan juga jadi perbincangan hangat begitu ya, baik itu di media sosial dan juga di media mainstream begitu. Dan sejalan juga nih, Presiden mengatakan pada peringatan Bayangkara kemarin, Presiden mengatakan rakyat melihat seluruh tindak tanduk Polri. Rakyat melihat dari dekat seluruh tindak tanduk Polri. Bagaimana Anda yang ingin Anda sampaikan ketika nanti jawaban dari tim kuasa hukum Polda Jawa Barat? Apa jawaban yang kemudian Anda harapkan nanti keluar di sidang pra-peradilan jam 9 nanti? Saya berharap pertama polisi menyadari bahwa Polri itu bukan miliknya Polri. Polri itu milik rakyat, harapan rakyat besar sekali. Yang kedua,
pra peradilan itu dimaknai bukan pertandingan sepak bola regu A lawan regu B menang atau kalah, tetapi mencari kebenaran untuk mendapatkan keadilan. Jadi jangan ngotot. Kalau memang ada kekeliruan ya diperbaiki. Dan Jangan diakui. membuat ya Kak, mau apa lagi? Artinya bukan misalnya ini yang kami lakukan, nanti yang menilainya biar hakimnya. Jadi polisi juga tidak boleh dalam pra peradilan ya kami salah, tidak. Jadi dibuat ini jawaban kami, ini gugatan kami, dalil kami demikian, dalil penggugat demikian, ya nanti hakim yang memutus. Nah disinilah diperlukan hakim yang bijak, jangan hakim yang kong kali kong. Wah ini sesama penegak hukum gini-gini. Hal-hal yang permainan gaya lama janganlah diulangi, karena mata rakyat seluruh Indonesia tertuju ke sini. Dan kita harus berpikir kalau hal itu terjadi pada keluarga kita, pada diri kita, pada saudara kita, bagaimana? Oke, itulah yang kemudian bisa dikatakan momentum kasus pembunuhan Vina dan Eki ini yang sudah bergulir selama 8 tahun ini jadi momentum pembuktian terhadap Polri, bahwa citra Polri ini harus benar-benar dinaikkan begitu ya, citra positif ya Pak Susno ya, karena seluruh masyarakat matanya sekarang sedang tertuju terhadap Polri dengan pengungkapan kasus ini. Bukan Polri saja Mbak, hakim ya, Hakim Sulaiman apa siapa namanya yang sedang menyidangkan perkara ini, jangan bermain-main. Seluruh Indonesia ratusan juta menyaksikan ini. Jadi hakim diharapkan yang betul-betul bijak, netral, punya knowledge yang bagus, kemudian tidak memihak kepada pihak manapun selain memihak kepada kebenaran untuk mencapai keadilan. Oke, tidak hanya Polri tapi juga Majelis Hakim juga spotlightnya lagi benar-benar tertuju ke dua institusi ini begitu ya, Pak Susno. Pak Susno, kita harapkan memang betul-betul tugas polisi ini kan membuat terang benderang suatu perkara ya. Kita berharap nanti benar-benar terang benderang begitu. Nah, ke Pak Insang, seberapa besar keyakinan Anda dan juga bersama tim kuasa hukum bahwa gugatan petitum ini akan dikabulkan oleh hakim? Kalau menurut kami beserta tim, bahwa sejak awal kami sudah mempelajari semua konstruksi hukumnya, kemudian kami mengukur juga apa yang dimiliki oleh pihak kepolisian, maka rasa-rasanya yang pantas adalah kami hakul yakin ya Mbak 100% permohonan kami akan dikabulkan. Kira-kira seperti itu. Oke, jadi Anda benar-benar 100% kalau memang gugatan ini akan dikabulkan begitu ya. Dan penetapan status tersangka terhadap Peggy Setiawan ini benar-benar akan digugurkan karena memang tidak terbukti. Menurut Anda seperti itu ya? Iya, karena begini Mbak, bahwa dalam sidang pra peradilan ini sebaiknya pihak termohon dalam hal ini Polda Jawa Barat atau kepolisian buktikan saja dulu apakah Peggy Peron adalah orang yang sama Peggy Setiawan atau bukan, itu gitu. Itu yang akan masuk dalam perdebatan kita. Kalau persoalan-persoalan lain bagaimana tindakan kemudian perbuatan hukum yang dilakukan oleh Peggy Peron, saya pikir itu terlalu jauh. Kami nggak mau masuk ke arah sana dulu. Hanya yang pokoknya adalah, ayo kita menguji apakah Peggy Peron dan Peggy Setiawan adalah orang yang sama atau orang yang berbeda. Kalau jawabannya adalah orang yang berbeda, maka tidak ada alasan pra peradilan ini harus udah clear lah kalau itu. Kira-kira seperti itu. Dan Anda bersama tim kuasa hukum sudah menyiapkan pembuktian itu, termasuk juga bukti forensik. Sudah. Kalau bukti forensik, kami tentunya tidak memiliki itu, Mbak. Kalau bukti forensik, ya kan? Karena bukti dan ahli. Iya, kesaksian dan ahli kami akan uji itu yang kami miliki. Hanya memang kalau kami terakhir aja memang cukup banyak ya bukti-bukti yang akan kami ajukan, tapi tetap tidak masuk dalam pokok perkara, tetap bahwa ini bagian formilnya saja, tapi bukti ini bisa memberikan gambaran utuh bahwa Peggy Setiawan bukan merupakan Peggy Peron. Termasuk kesaksian dari para saksi, begitu menurut Anda, termasuk juga orang yang berada rekan kerja bersama Peggy di Bandung, Jawa Barat, itulah yang kemudian salah satu juga menguatkan menurut Anda? Iya. Menurut kami itu. Kemudian juga dalam peristiwa-peristiwa yang 2016 pada saat dilakukan penggeledahan, kemudian penyitaan tanpa ada surat dan sebagainya, ya kami juga memiliki saksinya. Kami akan sampaikan.
Kan kira-kira seperti itu. Oke. Kemudian untuk ahli sendiri? Ahli sendiri kami sudah siapkan, Pak. Kami sudah siapkan juga. Ada berapa orang? Tidak perlu secara rinci? Kalau saat ini yang kami siapkan 1 orang. Tapi apakah itu masih berkembang, kita tunggu perkembangan dari jawaban pihak. Oke, berarti so far 1 orang ahli yang kemudian sudah disiapkan dari Sudah siap. tim kuasa hukum Peggy Setiawan ya? Oke, saya ke Prof. Hipnu. Prof. Hipnu, ini kan kalau kita melihat ya, pasti dari Polri juga punya keyakinan betul dengan bukti forensiknya yang kemudian kita harapkan juga nanti akan dibeberkan pada saat pembuktian, begitu, yang menguatkan memang Peggy Setiawan ini adalah Peggy alias Peron yang kemudian bukan menjadi korban salah tangkap. Itu dari sisi Polri. Sementara dari tim kuasa hukum Peggy Setiawan juga punya kesaksian dari rekan kerja Peggy di Bandung, bahkan juga dari ahli. Nah, Prof. Hipnu sendiri melihatnya secara utuh. Bagaimana kira-kira nanti majelis hakim ini bisa memutuskan kasus ini dengan pertimbangan apa? Termasuk juga apakah ada penyidikan ini sesuai prosedur atau tidak, atau seperti apa? Apakah ada kecacatan di sana? Bagaimana Anda melihatnya secara komprehensif? Iya, di pra-peradilan adalah sebagai kontrol dalam jalannya suatu persidangan. Jadi dalam sistem peradilan pidana itu ada 2 kontrol. Kontrol pertama, pra-peradilan, mengenai bagaimana alat bukti, upaya paksa yang dilakukan itu memenuhi standar hukum atau tidak. Karena ini adalah sebagai bentuk perlindungan hak asasi manusia ketika seseorang diperiksa. Itu. Oleh karena itu, di pra-peradilan ini baru merupakan eksaminasi of judge. Jadi pengujian bukti yang diperoleh itu sah menurut hukum atau tidak. Misalkan penyitaannya, pemeriksaannya. Ketika pemeriksaan tadi perdebatannya, apakah Peggy itu sudah diperiksa atau belum? Karena kalau kita bicara konsep penyidikan adalah tindakan penyidik untuk mengumpulkan barang bukti. Barang bukti itu termasuk saksi. Jadi saksi itu diperiksa yang kemudian nanti berpotensi menjadi tersangka. Nggak mungkin tidak diperiksa, ujuk-ujuk jadi tersangka. Itu nggak bisa. Nah, ini yang harus diperhatikan. Oleh karena itu, yang menarik di sini nanti beda dengan kasus-kasus yang di luar KUHP, misalkan kasus korupsi dan sebagainya, itu bisa. Tapi kalau dalam hal ini tidak bisa. Oleh karena itu, syarat-syarat yang dilakukan itu menjadikan suatu penting sebagai bentuk perlindungan. Dengan demikian, bukti-bukti forensik itu tampaknya nanti juga bukti cara memperolehnya. Ini cara memperolehnya. Belum masuk ada keterkaitan atau belum? Kalau itu yang terjadi, itu masuk bukti. Karena dalam peraturan Mahkamah Agung, pemeriksaan pra-peradilan adalah pemeriksaan formil, bukan material. Tapi dengan catatan, Mbak, karena ini adalah pemeriksaan tentang status seseorang, mau tidak mau masuk material. Nggak bisa dipandang formil atau material. Itu suatu perdebatan nanti. Kalau perkara peradilan biasa, oke, itu formil. Tapi karena ini status seorangnya, itu harus material. Orangnya, dinamakan sebagai. Karena apa? Jangan sampai berpotensi nanti mistak. Jaksa juga pikir-pikir, ini Peggy yang sebenarnya mana? Benar atau tidak? Kalau tidak, pasti dikembalikan. Nah, oleh karena itu, kalau toh memang nanti sampai putusan itu dikabulkan, perkara ini tidak kiamat, masih bisa dibuka kembali. Dalam hal pra-peradilan tidak ada nebis in idem, sehingga dibuka kembali. Siapa pelaku sebetulnya? Ini yang saya kira bahasanya Pak Kusno itu bukan pertandingan, tapi koreksi. Jadi bukan suatu kiamat. Nanti dibuka kembali, sampai menentukan siapa Peggy sebenarnya, begitu. Oke, jadi menurut Anda ketika sidang pra-peradilan ini nanti kalau memang pra-peradilan ini dikabulkan oleh majelis hakim begitu, bukan berarti kasus ini menjadi tertutup. Polri masih punya PR yang benar-benar harus diselesaikan, mengungkap siapa sebenarnya Peggy alias Peron ini, di mana keberadaannya. Begitu menurut Anda? Betul, ya, karena ini kontrol, karena jangan terjadi sampai di pengadilan itu mestak, sesat orang, itu kita dosa besar. Penyidiknya juga dosa, jaksanya juga dosa, hakimnya juga dosa. Loh, kenapa tidak diselesaikan dengan baik-baik sampai di persidangan? Apalagi korban sebagai salah tangkap ini. Ini yang wajib diberikan ganti rugi pada negara terhadap penangkapan yang sia-sia seperti ini. Biasanya untuk kasus pra-peradilan yang dikabulkan begitu ya, jika ada kasus yang seperti ini, memang
banyak atau tidak untuk kasus seperti ini, dan bagaimana reaksi publik tentang ketidakpercayaan kepada Polri ini bisa mempengaruhi majelis hakim, seperti apa Anda melihat? Apakah ini cukup punya pengaruh yang signifikan juga? Ya, signifikan. Karena aparat penegak hukum itu sudah dilantik, dididik, diuji profesionalisme. Dengan demikian pengungkapan perkara itu bagian dari profesionalisme. Sehingga jangan sampai dikatakan Polri dinyatakan tidak profesionalisme. Karena pada awal Kapolri sudah menyatakan 8 tahun lalu tidak profesional. Jangan sampai ini tidak profesional lagi. Nah, oleh karena itu kalau memang betul tidak profesional, diprofesionalkan bagaimana menentukan PG sebenarnya. Jadi sebetulnya jangan sampai memang kalau kita sebagai Polri, Pak Susno, waduh, kalah kita ini. Reputasi kita gagal total. Nah, artinya mempertahankan aja keliru. Tidak bisa. Ya ini ya bolehlah katakan seperti itu, tapi bagian dari bagaimana perlindungan hak asasi manusia itu yang penting. PG itu PG siapa? Ini yang penting. Jadi jangan sampai dikorbankan tadi Pak Susno karena korban terhadap masyarakat tadi. Masyarakat yang paling berkorban, bukan lembaga. Karena bagaimana sudah ditahan, dibully dan sebagainya, itu suatu yang seumur-umur menjadi stigma tersendiri, Mbak. Inilah saya katakan kalau seandainya dikabulkan, seandainya diperiksa kembali, diperiksa sampai tuntas itu di DPO tadi. Oke. Pak Susno, terakhir singkat saja, ketika memang sidang pra-peradilan ini gugatan dari tim kuasa hukum dan juga Peggy Setiawan ini katakanlah dikabulkan begitu, berarti Polri masih punya PR yang besar sekali untuk mengungkap siapa Peggy dan Peron, termasuk juga koreksi juga evaluasi menyeluruh dari awal penyidikan kasus ini. Iya, pertama jadi kalau ini dikabulkan ya harus punya PR karena pelaku sebenarnya harus ditangkap. Nah, apa sih dasar untuk mengukur pelaku sebenarnya termasuk di sidang pra-peradilan? Nanti gampang. DPO itu kan ada daftar pencarian orang, ada daftar dibuat oleh polisi, resmi ditandatangani, nama, cocokkan aja, bawa kartu DPO-nya, kayak nyocokkan nama, anak, tempat tanggal lahir, anaknya siapa, ciri-cirinya, alamat lah. Itulah yang harus dipegang oleh hakim. Oke, itu kan basic profiling ya. Ya, basic. Kalau orang ini sudah menyimpang dari basic profiling ya berarti bukan ini orangnya. Oke. Ya, sebenarnya sesederhana itu. Ya sederhana. Nanti kalau polisi mengatakan jadi harus ada itu oleh Polri, harus dihadirkan kartu DPO itu. DPO itu kan disebarkan ke seluruh Indonesia. Kalau kejahatan internasional, DPO itu disebarkan oleh Interpol. Nah, cocokkan aja dengan kartu DPO itu. Oke. Termasuk begini, kalau misalkan kemudian gugatan sidang pra-peradilan ini tidak dikabulkan begitu, itu artinya masuk ke sidang pokok materi ya kan? Iya. Oke. Nah, Polri punya PR lagi untuk membuktikan kepada publik dan juga pada majelis hakim seberapa pentingkah kemudian kehadiran Rudiana di sidang pokok materi. Pokok materi sangat penting. Jadi pertama, nama orang yang terhukum dan nama Peggy ini keluar dari siapa? Apakah hasil penyelidikan dan penyidikan atau hanya hasil omongan seseorang? Nah, jadi itu yang sangat penting. Kemudian kalau omongan siapa? Yang kedua, karena ini kejahatan bersama, harus ada yang namanya berita acara konfrontasi. Dihadapkan Peggy ini kepada tersangka satu yang sekarang jadi terpidana. Ya, terpidana lain. Terpidana dua, kenal enggak? Nah, kalau di dalam berita acara konfrontir tidak kenal, ya kok kejahatan bersama-sama, ini bukan main judi online yang tidak saling kenal, ini main bunuh loh. Tidak gampang, apalagi bunuhnya berencana, mau bunuh orang kok nggak pakai rencana, tiba-tiba. Jadi harus saling kenal, masa tidak saling kenal gitu, langsung bunuh. Nah itu yang paling penting dilakukan. Kemudian saksi tidak boleh disumpah. Saksi yang disumpah di tingkat penyidik itu baca dulu KUHP ya. Yang bisa disumpah tidak hadir itu adalah orang yang mau mati, yang nyawanya sudah di kerongkongan sini. Yang kedua, orang yang tidak boleh hadir karena mungkin akan bocorkan rahasia negara dan sebagainya karena posisinya. Tapi kalau ini kan Peggy EF nggak hadir. Terus siapa lagi?
PG sebanyak lagi yang nggak hadir, apa dia mau mati itu kok nggak hadir. Nah, jadi janganlah saksi disumpah di tingkat polisi emang tahu dia mau mati besok. Harus dihadirkan di sidang biar ketahuan ya. Jadi saksi-saksi kunci dan juga saksi-saksi awal ini memang harus dihadirkan, harus gitu, mutlak dihadirkan. Ya, ada apa dia tidak hadir? Baca, makanya iyalah kan guidance box kita itu kan UHAP, di UHAP itu banyak, jangan langsung disepelekan kok nggak hadir. Oke, kita akan kawal betul bagaimana sidang pra peradilan ini yang kemudian sudah dimulai pada hari Senin kemarin dan nanti sampai keputusan karena Presiden sendiri sudah mengatakan rakyat melihat seluruh tindak tanduk Polri. Terima kasih Pak Susno Duaji, Prof Hipnu dan juga Pak Insang Nasaruddin telah bergabung bersama kami. Sehat selalu Bapak-bapak. Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat Pak Ibnu.